kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Sasha Novicita, NIM 23026014 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni. Baik, saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen saya yaitu Bu Gustina Erlianti, S.Hum MIP, yang telah memberikan materi mengenai manajemen sebagai ilmu seni profesi yang menyangkut ujian akhir semester saya. Pemahaman yang mendalam ini akan menjadi kunci kesuksesan dalam mengelola perpustakaan yang modern, yang mana dinamis, berkesinambungan. Baik, tak lama-lama, mari kita dengarkan dan saksikan apa sih itu manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi itu. Manajemen sebagai ilmu, seni, profesi. Dalam dunia bisnis yang dinamis, pemahaman yang mendalam tentang manajemen sebagai ilmu, seni, profesi menjadi kunci kesuksesan. Manajemen bukan standar satu-satunya pendekatan, melainkan sebuah panduan dari prinsip-prinsip ilmiah yang teruji. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan 3 dimensi tersebut. 1. Membuka pemahaman tentang bagaimana ilmu manajemen memberikan fondasi pengetahuan yang kokoh. Yang kedua, bagaimana seni manajemen memungkinkan kreativitas intuisi dalam mengelola informasi yang kompleks. Yang ketiga, bagaimana profesi manajemen mengikuti standar etika dan praktik yang tinggi. Mari kita mulai mengalami esensi dan manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi. Tujuan utama manajemen ilmu, seni, dan profesi adalah untuk menginterpretasikan prinsip-prinsip ilmiah yang teruji, keaktifan dalam pengambilan keputusan, standar profesionalitas yang tinggi dalam pengelolaan organisasi. Sebagai ilmu, tujuannya adalah untuk mengembangkan penerapan pengetahuan yang didasarkan penelitian, memahami praktik untuk memahami serta pengelolaan yang kompleksitas. Dalam dunia bisnis, sebagai seni, tujuannya adalah untuk menerapkan kreativitas, keahlian dalam pengelolaan situasi yang unik dan beragam mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan sebagai profesi, tujuannya adalah untuk memenuhi etika yang tinggi, menjalankan aktivitas yang profesional, dan terus meningkatkan kualitas tampilan dalam mengelola organisasi. Gunanya untuk memberi tambahan keberlanjut. Dengan demikian, tujuan utama manajemen 3 dimensi ini untuk mencapai keberhasilan organisasi dengan cara efektif, kualitatif, dan profesional. Lanjut, beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. 1. Manajemen yang dikemukakan oleh para ahli yaitu manajemen adalah proses penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995. Yang kedua, manajemen dapat definisikan sebagai kemampuan untuk mengucapkan hasil-hasil yang diinginkan melalui penggunaan yang efektif sumber daya yang ada pada organisasi, menurut Delle Chargier Axoutis. Yang ketiga, manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditentukan dengan menggunakan bantuan orang lain, menurut George Tertier. Yang keempat, manajemen adalah suatu usaha perencanaan, perorganisir, pengarahan, perorganisir, serta pengawai kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Sukarto Sukarjo. Yang kelima, manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan organisasi, pengarahan perorganisasian, pengontrolan benda tenaga manusia khususnya pada tenaga yang mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu, menurut P.I. J. Liang Yue. Dari beberapa pengertian, manajemen juga memiliki cakupan yaitu 1. Manajemen merupakan suatu proses penggunaan sumber daya manusia yang berbeda. Yang kedua, manajemen dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus efektif dan efisien. Yang ketiga, dalam rangka mencapai tujuannya harus melakukan usaha-usaha perencanaan, perorganisasian, pengarahan, perorganisasi, dan pengendalian. Yang keempat, manajemen dikategorikan sebagai ilmu sekaligus sebagai seni, baik saja
membahas satu persatu mengenai materi manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi. Yang pertama, pengertian manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu ini dapat diartikan pengetahuan semula dipelopori oleh Friedrich Wilhelm Stiller 1856-1951 yang kemudian dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sains yang berusaha secara sistematis yang memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja untuk mencapai tujuan dan kerjasama bermanfaat bagi kemanusiaan. Asumsi manajemen ilmu. Satu, perkembangan yang beberapa manajemen diperlukan disiplin ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu komuni dan statistik dan akuntansi dan lainnya. Yang kedua, manajemen berkembang berdasarkan teori penemuan-penemuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manajemen ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang A, manajemen meningkatkan efisiensi. Yang B, menjelaskan sifat dan hakikat manajemen. Yang C, meningkatkan penelitian. Yang D, mencapai tujuan sosial. Manajemen juga dikategorikan sebagai ilmu yang berarti manajemen dapat dipelajari diajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, manajemen dapat dikategorikan sebagai ilmu karena dapat meyakinkan hal tersebut. Lebih baik perlu mengetahui fungsi ilmu manusia. Tentang fungsi ilmu atau teori bagaimana manusia menurut Suhardojo dapat dijelaskan sebagai berikut. Ilmu bagi manusia menurut Suhardi Sigit 1984 dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, supaya kita dapat dimengerti tentang suatu kejadian masa depan. Yang kedua, kita dapat menerangkan tentang suatu kejadian. Yang ketiga, kita dapat meramalkan mengenai kejadian yang akan datang di masa depan. Yang keempat, kita dapat mengendalikan apabila benar-benar terjadi di sesuatu. Yang kelima, akhirnya dengan usaha tersebut di atas supaya kita jadi sukses, berhasil dalam usaha mencapai tujuan. Dengan demikian, ilmu manajemen mengajarkan kita yang pertama dapat mengerti tentang kejadian-kejadian di bidang manajemen, dapat menerangkan tentang kejadian-kejadian di bidang manajemen, dapat meramalkan tentang kejadian dalam suatu bidang manajemen. Pengertian manajemen sebagai seni. Pengertian manajemen sebagai seni berarti dalam manajemen terdapat unsur-unsur bakat pembawaan melekat seseorang. Artinya, dalam manajemen dapat mengatur, mengawasi, memimpin organisasi dengan karakter sikap, jiwa kepemimpinan beberapa setiap orang. Menurut Mary Parker, Wolfgang Stoner 1986, manajemen adalah berarti seni bagaimana cara memerintahkan pada orang lain agar bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pada dasarnya kegiatan manusia mengatur di sini suatu seni ini. Jika manajemen dipandang sebagai oleh Wolfgang karena manajemen sasaran melalui cara-cara mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Meskipun terjadi pertentangan tentang seni, ke manajemen ini itu sendiri bersifat subjektif, dilihat dari orang lain, dan kebebasan untuk melakukan apa saja diinginkan. Namun peranan manajemen bertujuan agar cita-cita diharapkan tercapai dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Pengertian manajemen sebagai profesi adalah semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemenkan oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Kegiatan manajemen memulai dari perusahaan, organisasi, dan diri kita sendiri, baik sebagai kepala instansi perusahaan, organisasi, dan sebagian lainnya pekerjaan yang kita jalani tersebut. Dengan demikian, seseorang mempunyai profesi dan tanggung jawab sendiri-sendiri tanpa atas pekerjaannya. Akan melakukan manajemen secara efektif dan efisien untuk keberhasilan yang diinginkan. Karakteristik atau kriteria yang bisa dijadikan suatu profesi yaitu: yang pertama, para profesi membuat keputusan agar dasar prinsip-prinsip umum melakukan situasi di lingkungan.
Misalnya, akademi memiliki profesi manajemen khusus program pelatihan yang sebagainya bertujuan mendidik mahasiswa menjadi sebagai profesional. Para profesional memperoleh situasi dengan cara mencapai suatu standar profesi pekerjaan tertentu. Ini tidak didasarkan pada keturunan, profesitas, dan suku, agama, dan kriteria lainnya. Yang ketiga, para profesional harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat. Demikian profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut persyaratan tertentu. Baik, sekian itu materi saya. Dapat saya simpulkan bahwa pengertian manajemen adalah suatu ilmu dari suatu proses usaha perencanaan, perorganisasian, pengarahan, perorganisasian, dan pengadilan kegiatan penggunaan sumber daya manusia serta benda yang suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan juga manajemen sebagai ilmu memberikan kita pengetahuan yang teruji, dapat diterapkan dan memecahkan permasalahan bisnis yang kompleks. Pada yang sama, mengakui manajemen sebagai seni mengajarkan kita untuk mengembangkan kreativitas, intuisi, sebuah profesi yang mendorong kita mengetahui keputusan yang strategis. Selain itu, profesi mendorong kita untuk memenuhi tes profesional dan pembaruan yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan ketiga dimensi tersebut, kita dapat mencapai keberhasilan organisasi yang berkelanjutan, memberikan nilai-nilai tambahan dalam kepentingan memajukan pembangunan masa depan yang lebih baik. Saran dari saya untuk menerapkan konsep manajemen sebagai ilmu dan profesi, untuk mengambil pendekatan yang keseimbangan antara pengetahuan, kreativitas, dan profesionalisme. Pertama, tingkatkanlah pemahaman Anda tentang prinsip-prinsip ilmiah manajemen melalui kajian penelitian. Yang kedua, pengembangan kreativitas, intuisi pengambilan keputusan untuk mengatasi tantangan dunia untuk usaha kompleks. Ketiga, yaitu menjaganya etika yang tinggi, meningkatkan kualitas yang konfensif dan profesional dalam setiap interaksi dan pengambilan keputusan. Dengan menggabungkan ketiga dimensi ini, Anda akan menjadi pemimpin yang efektif, berkualitas tinggi untuk kesuksesan jangka panjang organisasi pada teman-teman. Baik, itu sekian penjelasan yang saya pelajari tentang manajemen sebagai ilmu, seni, profesi, konteks perpustakaan yang telah memberi wawasan yang berharga bagi kita semua. Semoga dapat mengaplikasikannya konsep-konsep yang efektif ini pada diri kehidupan sehari-hari kita dalam bidang perpustakaan ini. Terima kasih kepada Bu Gustina Erlianti, Eshum MIP, sebagai dosen pengampu saya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang berharga ini. Mari kita berkolaborasi untuk memajukan bidang informasi perpustakaan dan kearsipan ini demi masa depan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.